Lagi-lagi Aurel Hermansyah, istri YouTuber Atta Halilintar, banjir hujatan dari para haters hanya karena memainkan jenis alat musik disc jockey. Aksi Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti ini dianggap tak layak karena sudah berstatus hajah alias sudah menunaikan ibadah haji. Tapi hujatan itu direspon dengan penuh canda oleh suami Aurel. Atta malah terang-terangan menyebut istrinya sebagai hajah dan lalu berusaha memberi pemahaman jika aktivitas istrinya hanya sebagai bentuk ekspresi, apalagi kegiatan itu dilakukan di rumah dan di depan suaminya sendiri. Maju jangan udah. Mobil yang gede banget. Aurel dikit Aurel. Aurel tadi yang dibully Aurel. Ya, mungkin para haters hanya ingin Aurel main marawisan karena sudah berstatus hajah. Padahal ketika keluarga Atta, Lenggo Geni Faruk mengumbar cerita sambil berkelakar, putranya sudah haji saat masih usia 2 bulan dalam kandungan dan dipanggil saat berhaji karena namanya Thorik. Para haters pun langsung mencerca seolah keluarga ini ingin pamer gelar. Sementara Aurel yang tak pernah ingin dipanggil hajah malah dianggap tak elok nge-DJ karena sudah hajah. Ya, ini kita lagi kayak gini aja, ntar pasti ada aja dipotong. Iya, potong-potong. 15 detik, 20 detik, 1 menit. Dan sekarang orang-orang zaman sekarang malas kalau nonton video 30 menit, 20 menit, nggak mau. Mereka mau pada intinya itu apa di dalam obrolan kita ini. Agaknya secara tak sadar para haters menggunakan standar ganda karena dalam pikirannya yang penting asal bisa meluapkan kebencian pada Aurel dan Atta. Mereka sebenarnya pengen aja dijawab sama kita. Terus nanti orang bunyi, alhamdulillah dijawab sama Kak Aurel, makasih. Gila Pak, kepribadian gimana sih? Iya. Abis ngata-ngatain dia seneng, bingung deh. Iya. Kita tuh gila kalau mengharapkan ridho dari semua orang. Yang namanya hidup pasti ada orang yang nggak suka, ada yang suka sama kita. Jadi kayak ya udah ngelatih mental kalau ada orang yang ngebully segala macam. Semoga mereka dilembutkan hatinya gitu aja. Ya, asal tahu saja kegiatan disc jockey bagi sebagian pesohor adalah profesi yang cukup menjanjikan. Tapi karena nge-DJ kerap dihelat di dunia gemerlap malam, profesi itu seolah dianggap sebagian netizen dengan pikiran sempit sebagai aktivitas tak baik. Padahal nge-DJ bisa di mana saja. Sebut saja Natalie Holscher, mantan istri komedian Sule yang dulu nge-DJ. Kini balik menekuni profesi awalnya. Tapi bukan netizen julid namanya jika tak lontarkan komentar macam-macam soal profesi yang identik di dunia hiburan malam itu. Tak terkecuali Aurel yang nge-DJ di rumah pun untuk sekedar melepas pelipur lara dari peliknya hidup masih saja dihujat sebagian netizen toksik. Padahal aktivitas itu biasa saja jika dilakukan oleh orang yang butuh ekspresi lewat musik yang digemari. Apalagi Aurel jelas-jelas terlahir dari terah musisi. Tapi alih-alih pusing memikirkan ocehan para haters, Ibunda Aurel Krisdayanti mengaku sosok putrinya itu sebagai sosok tangguh yang tak bisa tumbang oleh hanya sekedar ocehan para haters. Begitupun ayahnya Anang Hermansyah. Aurel itu DNA-nya warrior ya kayak saya. Memang dia pejuang juga gitu. Nggak gampang kecil hati sih. Namanya mereka tuh puluhan juta follower, ada positif dan negatif. Cuman saya udah bilang, kalian terpenting punya sikap mental. Sikap mental di mana di dalam diri kita, kalau kita punya sikap mental lebih dari 80%, artinya kita attitude kita jaga untuk kuat, baik, kita akan dapat menangkal hal-hal negatif itu. Bagi Kade dan juga Anang, hujatan para haters adalah resiko. Apalagi bagi siapa saja yang memilih jalan sebagai public figure. Bahkan Kade lebih keras mendapat hujatan ketika tindakannya dianggap kontroversial. Kalau anak-anak saya sih nggak khawatir ya, karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. Tapi dibalik derasnya hujatan, bukan mustahil itu datang dari sejumlah haters yang selama ini berada di barisan fans tertentu. Apalagi sebelumnya Atta sempat membuat video, "Dek, jangan ya dek," video sekedar mengikuti tren yang malah dikaitkan sebagai sindiran untuk Fuji Utami, mantan kekasih adiknya yang baru menikah dengan Alia Mas Said. Dan wajar jika ada dugaan dari fans Atta dan Aurel, jika gencarnya cercaan itu ditengarai datang dari barisan sakit hati fans fanatik Fuji.
tolong bedain mana oknum, mana fans, mana haters. Tolonglah, kita kan udah di zaman sekarang bisa baca mana yang benar, mana yang salah. Dia ngefans sama anak saya, terus mau apa ya? Tapi dia membela fansnya, terus saya mau ngomong apa? Gak mungkin dong saya ke fans saya, ke apa pengikut saya marah, kan nggak mungkin dong. Besarnya anak saya, besarnya kami ini kan gara-gara fans juga kan? Gara-gara pengikut, gara-gara netizen kan? Tapi entah dari manapun datang serangan bertubi, baik Atta dan Aurel jelas sudah kebal dengan hujatan. Terlebih selain hujatan para haters, toh masih banyak dukungan dari fans Aurel dan Atta. Mereka melihat para haters yang menghujat hingga menyebut Aurel tak pantas nge-DJ karena sudah berstatus saja, hanya menunjukkan sikap yang sempit melihat agama. Di satu sisi mereka mencibir jika ada yang menggunakan label atau status haji dan hajah. Tapi di sisi lain mencibir jika ada orang yang pernah pergi ibadah haji melakukan aktivitas bermusik yang mereka anggap tak pantas. Standar ganda ini jelas dianggap cukup menyesatkan. Tapi mau dikata apa? Itulah luapan jari-jari yang sudah gatal membuli karena diduga sudah dirasuki rasa benci. Nggak semua orang bisa kita bahagiakan, nggak semua orang bisa kita puaskan, tapi cukup merespon dengan hal-hal yang positif aja nanti. Dia tadi kesini ikut nangis. Berarti jadi Mungkin banyak orang yang kayak pengen ngambil kejelekannya atau segala macem. Itu urusan mereka, yang mudah-mudahan sama-sama dilembutkanlah hatinya, gitu aja. Sebuah rumah 3 lantai di Jalan Sampora, Kampung Cilisung, Desa Sukamena, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ambruk pada Selasa, tepat 6 Agustus 2024 lalu. Detik-detik robohnya konstruksi bangunan rumah berlantai 3 tersebut terekam oleh kamera warga yang tengah ada di lokasi kejadian. Dalam video yang beredar di media sosial hingga akhirnya viral, sebelum roboh terdengar suara retakan pada rumah tersebut. Tak lama berselang bangunan rumah itu pun langsung ambruk tak tersisa. Kepulan debu bangunan pun membumbung tinggi hingga mengenai beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Awal mula nama itu dia apa sakra yang panjang gitunya retak, letak keras. Udah gitu teh langsung melepaskan di atas. Begitu lah berapa menit langsung hancur. Itu tadi semuanya. pukul berapa Bu pas kejadian? Udah asar. Udah asar. Itu kan berbahaya sekali karena kan bangunannya 3 lantai. Itu kalau misalnya kita lagi di bawah atau lagi di dalam rumah terus rubuh kan itu kan bisa apa ya? Bisa jadi makan korban gitu. Jadi peringatan, himbauan untuk para tukang, khususnya jasa pembangunan harus lebih diperhatikan lagi. Jangan hanya untung besar. Mendoakan yang terbaik buat ibu dan bapak, semoga biar segera bisa ngebangun rumah lagi, biar diberikan rezeki yang berlimpah lagi. Semoga semuanya itu udah takdir Allah yang Maha Esa. Kita tuh tidak boleh mengeluh, tidak boleh menyalahkan siapapun ya. Kita ambil hikmahnya aja, semoga dibalik semua ini ada hikmahnya. Rumah yang awalnya berdiri kokoh kini telah rata dengan tanah. Beruntung tak ada korban jiwa, meski sebelum kejadian ada seorang nenek dalam rumah tersebut yang tengah sakit, namun berhasil dievakuasi oleh warga setempat. Peristiwa itu tentu saja membuat akses jalan di kawasan padat penduduk itu lumpuh sementara. Warga beserta petugas gabungan pun bahu-membahu membersihkan material bangunan yang berhamburan ke jalan.
Kaget saya sampai nangis, sampai jerit-jerit, tapi udah lihat itu langsung ibu. Tapi yang punyanya alhamdulillah dia nggak nangis tegar. Dia ada di sana yang punyanya. Isi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Adapun yang akan dilaksanakan sekarang adalah evakuasi material. Itu namanya juga musibah ya, kita ikut prihatin, tapi kedepannya mudah-mudahan yang itu terjadi pasti karena ada hal yang mungkin dilewati prosedurnya, kekuatan fondasinya, strukturnya tidak sesuai. Mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi, sehingga kan ini beritanya tidak sampai menimbulkan korban jiwa kan. Aviari Irfan Hakim memang menarik perhatian halayak luas. Tak terkecuali para sahabat sederet selebriti pun penasaran dengan aviari besar yang berdekatan dengan kediaman Irfan. Dan baru-baru ini komedian Enty Sutisna alias Sule kembali mendatangi aviari Irfan yang kini bak hutan yang dihuni banyak hewan. Dan yang tak pernah hilang rasa takjubnya adalah ketika ia memberi makan para burung. Ini yang tadi di sana tuh, koin itu dia gini. Kalau udah nggak hujan ke sini ya? Ini ngejajar kemana-mana dia tuh. Gitu, jadi di sini tuh binatangnya tuh sebisa mungkin tidak ada batasan. Nih sekarang mau udah pada pakai gelang itu tuh. Gelang ada nomornya, ada tulisan Hakim. Ini lahir di sini berarti. Ini nomor 2, ini ada tulisan The Hakimsnya juga. Tuh. Jangkrik, nah. Nah, itu kan. Nah. Bisa begitu ya? Iya. Dan ini nggak semua aviari bisa gini juga. Oke, kita alungkan. Tuh. Tuh, 2, 3. Wow. Tuh. Bisa cepet ya? Bunga ya. Berapa? 5.000. Jadi dari semenjak aviari jadi itu kan Kang Sule pernah datang. Udah lama-lama nggak datang-datang lagi, dan kemarin tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol pengen datang ke rumah. Apalagi kan Kang Sule katanya pengen coba bikin juga, jadi lihat-lihat dan dia kaget banget ngeliat. Dia tuh dulu datang itu Kang Sule itu pas awal-awal, jadi belum serimbun sekarang. Sekarang udah makin rimbun, burung-burungnya juga makin banyak. Dia jadi Kang Sule tuh happy banget kemarin. Dan juga yang serunya pas datang tuh hujan, makanya aduh Sule mau lihat aviari gimana kok hujan. Kalau hujan tuh bisa dinikmati tapi tidak bisa diabadikan, agak-agak susah lah, takut kameranya rusak dan lain-lain. Hanya ngumpul dulu di pendopo, terus ngobrol-ngobrol ngalor ngidul tentang dunia Sunda, musik dan lain-lain. Dan akhirnya ya udah ke aviari happy banget. Bahkan saya juga ngelihat koleksi-koleksi hewan gue yang lainnya juga. Banyak yang berubah dan tentunya membuat Sule bingung sekaligus takjub. Ternyata maksud dan tujuan Sule selain berkunjung, ia juga ternyata meminta beberapa hewan yang bakal dihibahkan kepadanya. Sayangnya kura-kura raksasa hitam yang bikin Sule tertarik tak dihibahkan oleh Irfan. Nah, yang ini yang dihibahkan yang mana nih ya? Nah, ini mah mungkin tidak akan. Kalau yang ini mahal. Saya baru 1, Baru 1, Soimah banyak, Soimah. Iya. Banyak Soimah. Saya baru 1, bertahun-tahun ini. Yang hitam saya yang belum punya. Bapak nggak denger kan? Dijemur aja lah mana hitam. Burung yang mau dihibahin berapa? Kira-kira berapa ekor? Bikin aja dulu. Oke. Kandangnya. Ya. Ini apa? Ayam? Ini ayam, ini golden pigeon. Ada berapa ini ayam gini? Ada, ini sini juga pada beranak. Ini ada suratnya? Kalau kayak gini? Tidak, ini kan dari luar. Ini dari Cina. Oh, dari Cina. Gitu. Nah, ini yang mana yang mau dihibahin? Gampang, Kang Sule siapin dulu aja. Oke, siap. Dan yang menarik tak hanya berbagai macam hewan, Irfan juga ternyata menyediakan kendang. Melihat kendang, Sule pun langsung beraksi. Tentu saja Irfan langsung menyambut dengan tarian. Irfan memang sengaja menyediakan alat musik sesuai siapa musisi yang hadir di aviarinya. Setelah legenda musik tanah air Iwan Fals bernyanyi, kini giliran Sule. Dek istimewa. Wah, ayah kenang nih. Kalau ada seniman sini, nih beraksi nih, ada kendang. Ayah kenang Kang nih, Sule mah ada pemain kendang. Ayah kenang, udah buka sepatu tuh. Nah. Dia kenang saha? Ayalah. Buat bawa kenang ini Subang ini.
Subang. Ini dari Subang, kulitnya dari kulit munding. Emang ya? Iya. Bagus. Asik. Ternyata kedatangan Sule untuk kesekian kali itu lantaran ia ingin membuat aviari seperti Irfan. Tentu saja niatan baik Sule itu didukung oleh Irfan. Nih kayaknya nih guys, jadi Kang Sule itu punya tempat yang kayaknya cocok buat jadi pelihara hewan juga gitu, bisa tuh. Bisa. Ya. Boleh nanti nanti kita berkunjung ke tempatnya ya. Jadi tempatnya itu Kang Sule ada di Subang ya, mudah-mudahan dilancarkan lah urusannya ya. Amin, amin. Disupport nanti kita lihat juga tempatnya, Harus binatang-binatangnya. Harus. Banyak ngobrolnya sih, ngobrol tentang rencana-rencana ke depan, mau bikin project bareng tentang lagu-lagu Sunda mungkin. Kemudian juga Sule juga kan punya tempat wisata baru kalau nggak salah ya. Minta saya support dan juga masukannya untuk mini zoo-nya. Insya Allah mudah-mudahan nanti main ke sana ke Subang, dilihat binatang apa saja yang cocok, perizinannya gimana dan sebagainya. Setelah 24 hari dirawat di rumah sakit, Sony Septian akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan oleh dokter kondisinya sudah mulai membaik pasca menjalani operasi penyempitan pembuluh darah di kepala. Sony tampak keluar dari rumah sakit menggunakan kursi roda. Semburat kebahagiaan tentu saja terpendar di wajah Sony, khususnya Fairuz Arafi. Meski sudah kembali ke rumah, namun Sony masih harus bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol. Bahkan Sony masih mengeluhkan pusing di kepala dan juga sakit pada tenggorokan. Makasih ya. Untuk dulu masih sakit nggak sih Kak? Nanti masih ada fisioterapi dan harus ada check up. Jadi harus bolak-balik? Iya, masih harus bolak-balik. Terapi masih nggak sih? Masih, nanti harus bolak-balik ke sini. Meski demikian, kembalinya Sony ke rumah memang sangat dinanti oleh keluarga, terutama anak-anak tercinta. Sambutan hangat meski hanya sederhana, namun membuat Sony bahagia. Terpampang sebuah dekorasi sederhana namun penuh makna, dengan balon-balon warna-warni, serta tulisan Welcome Back. Anak-anaknya tampak bahagia, sambil memeluk Sony. Udah masih ketemu anak-anaknya masih di rumah, tunggu lagi. Ya, yuk mari balik dulu ya. Makasih doanya. Di lain peristiwa, selingkuh adalah salah satu masalah yang sering menghancurkan hubungan percintaan. Lantas apa saja sebab-sebab orang berselingkuh? Seorang psikolog wanita mendadak viral di jejaring maya ketika ia mengungkap ada 3 hal yang membuat orang selingkuh: tempat gym, medsos, dan tempat kerja. Tentu saja ucapan indah Sundari itu menjadi perhatian warganet. Misalnya ini tempat berselingkuh itu ketemunya di mana sih? Aku pernah baca penelitiannya. Oh, iya. Ada 3 tempat yang sering terjadi perselingkuhan. Yang pertama tuh tempat nge-gym. Oh, tempat nge-gym. Tempat nge-gym. Waduh. Karena ada beberapa orang tuh yang datang ke tempat gym ya bukan untuk olahraga, tapi memang untuk citra diri, untuk showing themselves, itu kan ada juga gitu. Yang pertama tempat gym, yang kedua social media. Micro cheating kayak flirting lewat chat dan lain sebagainya. Ketiga tempat kerja.
gitu. Dan mostly sebenarnya paling banyak di antara ketiga ini itu tempat kerja. Tentu saja ucapan indah tersebut mengingat kembali kasus rumah tangga Ari Wibowo dan Inge hingga akhirnya bercerai. Inge yang banyak berkegiatan olahraga di gym diduga memiliki relasi spesial dengan pria lain oleh Ari. Namun saat itu Inge membantah kabar burung tersebut meski Ari sempat memberikan banyak bukti. Oh enggak ada. Saya pastikan tidak ada will atau pill karena berdasarkan gugatan. Di dalam gugatan itu karena dinyatakan sudah tidak harmonis lagi. Dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Sejak kapan ada dugaan perbuatan mungkin kecurigaannya Mas Ari ini gimana? Bisa dicek sejauh mana hubungannya. Ya, kan Inge kan fitness terus di tempat yang sama. Tak hanya itu, perselingkuhan di tempat kerja hingga medsos pun sempat ramai jadi perbincangan publik ketika Syahnaz Sadiqah bermain api dengan Randy Kajarnet. Saat itu rumah tangga Randy dan Lady Nayuan berada di tubir perpisahan. Namun kesungguhan Randy untuk mempertahankan biduk rumah tangganya membuat Lady luluh hingga akhirnya mereka kembali bersama. Ya kalau secara spiritual ya kok, aduh maaf ini agak sakit. Ya itu tadi gitu, aku ya kembali lagi mengembalikan semuanya ke Tuhan. Berserah diri sama Tuhan. Aku bilang ya udah, kalau aku harus kembali, aku kembalikan, biarlah pernikahan ini Tuhan yang pegang. Jadi aku nggak mau menjaga dia, aku nggak mau, aku bilang aku biar Tuhan yang menjaga dia gitu loh. Ibaratnya biar Tuhan yang menjaga pernikahan ini, biar Tuhan yang menjaga keluargaku gitu. Dan yang masih hangat adalah prahara rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Berawal dari keisengan menggoda wanita di sosial media hingga akhirnya membuat rumah tangga keduanya hancur berantakan. Kini karena ada wanita lain, Tengku Dewi memilih berpisah dari Andrew yang telah memberinya 2 buah hati. Setelah itu laporannya chat-chat, semakin liar dia di chat-chat. Apa ya, kayak ngechat semua cewek kali satu Jakarta dichatin kali. Oh, iya? Bilang boleh nggak dikirimin foto-fotonya semua buat bukti aku. Kirimin lah, dia transferin cewek ini. Dia transfer cewek itu juga ada? Ada, kan chatnya tuh cewek itu pakai link juga, yang itu dikirim juga? Itu tuh postingan si cewek itu di close friend-nya dok. Aku langsung liatin ke dia. Aku bilang, ya udah kelar ya, bilang gitu, selesai ya. Setelah kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangganya mandek, akhirnya Zeda Salim ditemani kuasa hukumnya mendatangi Polres Metro Bekasi guna memenuhi panggilan perlindungan perempuan dan anak untuk menindaklanjuti laporannya terhadap Habib Ali Jindan. Lantas benarkah di momen itu ada informasi penting yang membuat Zeda sedikit lega lantaran Ali Jindan mengakui jika ia menikahinya? Lantas, jika semua yang dilaporkan Zeda telah diakui Habib Ali Jindan, mengapa proses hukum terbilang alot? Benarkah masih banyak bukti-bukti yang belum dipenuhi oleh Zeda? Hari ini ya, tak kasih bocoran. Jadi, yang diduga suaminya Mbak Zeda itu juga pernah diperiksa. Sudah diperiksa sudah. Dan mengakui. Nah, kebetulan kan Mbak Zeda ini kan, beliau menikah secara agama kan itu. Nah alhamdulillah hari ini siang ini tadi kami memenuhi panggilan undangan daripada PPA, unit PPA dalam rangka untuk menindaklanjuti laporan dari Mbak Zeda Salim. Apalagi yang melakukan itu adalah tokoh agama, oknum Habib. Ya. Nah, sejak ia mendapatkan perlakuan tak menyenangkan hingga ditelantarkan, mental Zeda kena hingga ia harus dirawat di rumah sakit jiwa selama setengah tahun. Tentu saja peristiwa ini begitu membekas dalam ingatan Zeda. Ia berharap kasusnya bisa segera dimeja hijaukan dan mendapat kepastian hukum. Saya mengalami kekerasan yang tidak main-main, di mana tadi sudah disampaikan oleh lawyer saya, Gus Rofiq,
ada kekerasan seksual. Menurut data Komnas Perempuan ya, saya mengalami banyak kekerasan berat, yaitu kekerasan seksual, kekerasan psikis, mental, kekerasan ekonomi, dan juga penelantaran. Itu bukan kekerasan yang ringan dan main-main ya. Jadi sampai saya dirawat di rumah sakit jiwa setengah tahun karena saya mencoba mengakhiri hidup berkali-kali. Dan bahkan kezoliman oknum Habib ini sudah sempat saya laporkan ke Imam Besar HRS. Percaya sepenuhnya kepada Polres Metro Bekasi bahwa kasus ini insya Allah berlanjut dan berakhir di meja pengadilan. Lantas benarkah selain Zeda ada banyak korban lain yang merasakan hal yang sama dengan Zeda? Benarkah banyaknya korban namun yang berani buka suara hanya Zeda? Karena yang mengadu ke saya 1 lusin lebih, versi yang lain 1 lusin. Jadi kalau digabung 2 lusin. Bayangkan 1 oknum Habib saja sudah merendahkan puluhan harkat martabat perempuan, diinjak-injak seperti itu ya. Baru 1 oknum Habib. Bagaimana dengan kejadian yang tidak kita tahu di luar sana? Menurut saya ini tujuan saya semata-mata adalah agar oknum Habib ini tidak lagi menginjak-injak harkat martabat perempuan. Ya, mengikuti arus cercaan memang tak ada habisnya. Alih-alih memikirkan nasib putrinya yang kerap mendapatkan serangan para haters, Krisdayanti mengaku bangga atas capaian prestasi putra-putri bahkan cucunya. Teranyar, ia amat bangga atas tampilnya Amora Lemos yang mewakili sekolahnya untuk tampil di acara ulang tahun ASEAN ke-57 8 Agustus lalu. Meski sempat nervous di acara formal itu, namun Amora sukses membawakan lagu pembuka dengan mengenakan setelan kebaya. Luapan bahagia itu pun diutarakan Kade di depan juru warta. Tentu saya sebagai orang tua merasa bersyukur. Yang pertama adalah kesempatan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepercayaan dari sebuah lembaga dan juga institusi sekolah yang mempercayakan kesempatan ini untuk Amora. Jadi pasti bangga. Aku rasanya senang karena aku bisa nyanyi di depan menteri-menteri luar negeri dan juga menteri Indonesia. Duta besar ya. Dan aku tapi juga rasa nervous karena itu rasanya tuh formal banget. Acaranya memang formal ya. Pasti semua yang punya pengalaman pun juga ada nervous karena memang menyanyi kesempatan ini tidak semuanya orang bisa berkesempatan dan diberikan ke Amora. Jadi Amora tentu ada nervous sedikit lah di tengah ini ya. Amora lagi perawatan amandel ya. Selain tampil memukau, Kade juga mengaku Amora terus berlatih hingga menjaga kesehatan suaranya, terutama mengurangi makan gorengan. Terlebih Amora sempat mengalami amandel. Ya, aku minum obat yang dikasih dokter, terus aku juga istirahat, terus makan gorengan gitu-gitunya dikurangin dulu. Ya sih ya, alhamdulillahnya gitu, karena memang acara kecil di sekolah atau acara yang mewakili sekolah di yang mengharuskan mereka di present di luar sekolah, delegasi juga kadang keluar sekolah, itu Amora sudah selalu sih event besar atau kecil dia selalu bantu. Pokoknya saya udah selalu bilang bahwa gunakan kesempatan sebaik mungkin karena belum tentu teman lain punya kesempatan. Jadi dia harus menghargai siapapun dan apapun eventnya yang mengundang. Nggak melulu kita bicara tentang profit, keuntungan atau Amora harus dibayar, tapi kesempatan yang emas yang untuk dia berlatih supaya dia punya pengalaman jam terbang. Nanti melatih ketakutannya, dia bisa ngukur, oke, untuk show yang berikut persiapannya harus begini, event yang seperti ini, penontonnya akan seperti ini, lagunya, manage-nya seperti ini. Jadi dia bisa mengukur tiap panggung-panggung yang akan dia lewati gitu. Tinggal bagaimana dia bersyukur aja supaya kesempatan yang baik itu datang terus, karena kan yang pintar dan hebat di luar sana juga banyak. Jadi Amoranya pertama selalu berdoa, kedua menghormati orang tua dia di mana dan siapapun, ketiga
nggak bosan terus latihan. Untungnya dia kalau nggak latihan marah. Jadi dia udah punya disiplin yang cukup baik untuk dia melatih dirinya gitu. Tak hanya Amora, sang cucu Amina juga mendapatkan saweran dalam bentuk uang pecahan 50 ribuan belum lama ini. Keluarga memberi saweran lantaran bahagia melihat tumbuh kembang Amina yang semakin pintar dan menggemaskan. Oh, ini ulang tahunnya Mbak Sheila Sokia. Iya. Gimana nih? Berapa gepok? ya memang kalau Sheila Sokia kan nggak hanya kasih Amina aja ya. Saya sering lihat dia sangat sosial dan royal terhadap karyawannya, orang tuanya, tetangga, dan sosialnya bagus. Ya seneng aja, terima kasih. Nggak mau itu kirim angpau ke Geminya. Ya, Kade sendiri mengaku amat bahagia setelah keluarganya bersatu padu. Bahkan Kade kerap melakukan share parenting dengan putrinya agar terus tumbuh sebagai keluarga bahagia. Nah, saya juga kadang sharing link-link parenting ke papanya dan mamanya supaya kalau misalkan di perjalanan ke mobil ke arah sekolah, tanyanya nggak hanya itu saja, tapi melainkan bagaimana tadi dengan guru apakah tadi menanyakan hal-hal apa aja ke Amina. Amina di kelas tadi interaksi apa aja, jadi lebih luas lagi pertanyaan-pertanyaannya supaya dia bisa mengeksplor kemampuannya dengan sebaik-baiknya gitu. Memang kalau kita mencatat itu jauh lebih perkasa ketimbang kita hanya baca di literasi di digital. Makanya kadang saya lebih punya daya untuk mengingat bagaimana sih parenting yang asik, yang lebih baik untuk anak-anak. Misalkan ya kita sebagai orang tua harus selalu sering minta maaf ke anak-anak terkait supaya membesarkan hati mereka, walaupun mereka yang salah gitu. Nggak ada anak-anak yang salah, tapi semuanya orang tua. Jadi dibuat komunikasi yang baik antara ibu dan anak dengan papa dengan anak, apalagi treatment anak perempuan gitu kan. Nah, perempuan ini kan istimewa, makanya harus supaya budaya-budaya patriarki itu nggak terus ada sampai nanti mereka besar, supaya anak-anaknya tuh berdaya, gimana jadi perempuan yang berdaya dari kecil, dididik supaya mereka pintar, menimba ilmu, sekolah yang tinggi gitu. Saat Amora dan juga Amina terus tumbuh dengan segala prestasi, Gempita Nora Martin, putri pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia juga makin menunjukkan torehan prestasinya. Yang teranyar, debut perdananya sebagai bintang video klip sebuah lagu sukses menembus trending 1 di kanal video berbagi. Lantas seperti apa penampilan Gempi dalam video klip lagu yang trending itu? Yang terbaru yang dari Gempi, itu dia jadi dipercaya untuk jadi model video klipnya Sal. Untuk lagunya yang sedih, Serigala Bunga Matahari itu. Ya, selain mampu berakting sebagai bakat yang diwarisi terah keluarga ayahnya, Gempi juga mulai piawai bernyanyi mewarisi terah dari ibundanya. Lantas bagaimana ungkapan haru dan bahagia Gading dan Gisel? Salah satu obsesi aku punya anak supaya pertumbuhan tinggi badannya maksimal. Jadi aku kasihkan kata dokter gizi yang baik dengan stimulasi olahraga. Jadi aku kasih dia selain makan yang baik, olahraganya juga termasuk berenang kan yang kalau kata orang biar tinggi.
Pemirsa, seorang guru sekolah dasar terkejut melihat hasil gambar salah satu anak didiknya. Sang guru langsung memanggil dan memuji hasil gambar yang kebanyakan tokoh kartun. Walau pada awalnya ragu, namun setelah mendengarkan penjelasan, Pak Guru tak henti memuji bahwa ada seorang seniman muda dan berbakat di sekolah dasar itu. Nama kamu siapa? Tiara. Dari SD? SD 3 Bugel. Wah, keren-keren ini. Dari kelas berapa gambar gini? Oke, kalau sudah bisa nanti ikut itu ya, gambar digital ya. Ini. Wih, apa ini? Siapa ini? Oh, keren ini. Sudah bisa mewarnai juga. Saya. Oh, keren ini kok. Oh, ini juga. Langsung pakai bolpen apa sketsa dulu pakai pensil? Pakai pensil. Oh, gagal tapi bagus. Tidak apa-apa. Wow, amazed banget sama hasil lukisannya yang Masya Allah emang keren banget sih ini. Padahal seumur dia, dari zaman aku dulu sekolah nih, itu kayaknya aku cuma bisa sebatas gambar sawah, terus ada gunung dua gitu kan, di tengah-tengahnya ada matahari terbit dan juga ada gambar rumah si petani. Tapi ternyata dia dengan seumuranku seperti itu ternyata bisa gambar yang sekelas orang-orang dewasa biasa gambar, sekelas kayak lukisannya orang-orang hebat kan. Ih, Masya Allah, ini keren banget sih. Semoga bakatnya ini bisa terus diasah, bisa juga disalurkan dan disupport oleh orang-orang terdekat seperti orang tua dan juga guru-guru yang ada di sekolah, supaya bakat ini bisa tersalurkan dan kelak bisa menjadi seorang pelukis yang hebat. Bukan hanya memuji, Pak Guru langsung menawarkan agar siswi yang satu ini mengikuti pelajaran menggambar digital, sehingga bisa langsung diapresiasikan atau bisa dijadikan komik, layaknya film kartun yang ada selama ini. Lantas bagaimana reaksi siswi ini mendengar tawaran Pak Gurunya? Di luar nalar. Bisa gambar lewat komputer deh? Wah, bagus ini, bagus. Sip. Loh. Wah, apiknya ini. Wah, apa ini? Oh. Wah, ini yang baru. Wah, wibu ini, wibu. Terus wah, sudah bagus ya. Ya lanjut ya. Bagus, pertahankan prestasinya ya. Wah, bagus. Wah, luar biasa. Berbakat banget ya adiknya. Dia ini bisa bikin wajah orang seperti di film-film anime ya, yang ala-ala Jepang gitu. Itu hebat loh, dan kualitasnya juga bagus gitu, nggak asal-asalan. Jadi saya salut sama adiknya yang bisa menggambar seperti menggambar anime yang sudah profesional. Aku juga sangat respect sekali kepada gurunya yang selalu memuji gambar anak muridnya, karena pujian dari seorang guru adalah hal yang luar biasa dan hal yang sangat menyenangkan bagi seorang murid ketika sang murid menunjukkan karya seninya kepada guru. Yang turun pada kelas 73 kg. Kemenangan Rizky jelas membuat haru warganet setelah menyaksikan pelukan hangat sang bunda usai Rizky dinobatkan sebagai juaranya di Olimpiade Paris 2024. Wow, luar biasa sekali, menyelesaikan challenge stage dengan sangat cepat sekali. Sukacita perolehan medali emas di 2024 kan langsung detik-detik kedua atlet Indonesia sukses meraih emas.
Baim mengaku beruntung menonton dua atlet Indonesia sukses mengibarkan bendera merah putih di Olimpiade Paris 2024. Baim bahkan mengucapkan selamat secara langsung kepada dua atlet Indonesia itu. Lantas seperti apa kesan dan rasa bangga Baim kepada para atlet yang berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang olahraga? Kita ketemu loh. Ini dia yang tadi final tuh. Halo. Tuh. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di tengah euforia dan luapan kegembiraan serta rasa bangga atas perjuangan para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024, usai meraih 2 medali emas, selebgram Hana Saraswati justru mengungkapkan pengakuan dan menghebohkan. Melalui akun media sosial, Hana mengaku menyesal pernah jadi anggota Paskibraka lantaran dilatih olahraga dan makan banyak selama 6 bulan dan diharuskan potong rambut hingga kulitnya jelek akibat sering berpanas-panasan. Karuan saja pengakuan Hana ini menjadi sorotan sebab menjadi anggota Paskibraka merupakan kebanggaan, namun baginya justru penyesalan. Lantas bagaimana reaksi warganet dan selebriti menanggapi pengakuan Hana Saraswati? Jangan ikut Paskib. Jangan ikut Paskib. Kenapa? Ada alasannya? Karena sebenarnya itu bagus banget, asik banget buat nambah teman baru, nge-link up, terus kita menambah nilai nasionalisme dalam hidup kita. Cuma aku harus potong rambut waktu itu. Jadi segini. Terus aku dipaksa makan banyak supaya badan aku lebih besar dan nyamain teman-teman aku yang lain. Dan aku dijemur dari pagi sampai malam setiap hari untuk selama 5 bulan persiapan pengibaran dan kulitku jelek banget. Jadi kalau bisa yang itu di skip aja. Ya kalau menurut aku sih Hana kalau bisa menyesal itu jangan diungkapkan lewat sosial media lah, ya kalau emang menyesal kenapa saat itu diterima gitu kan. Dan ini juga kan bukan satu perbuatan yang buruk lah, malah ini justru membanggakan. Kamu ikut Paskibra, dipilih sebagai Paskibra, itu suatu kebanggaan. Nggak bisa setiap orang bisa ikut di Paskibra itu, jadi itu satu kebanggaan juga. Dan ini satu perbuatan mulia yang kamu lakukan buat negara tercinta ini, negara Indonesia.